Halo semua, kali ini kami akan membawakan sebuah presentasi mengenai project framework tentang kopi bunut. Kelompok kami terdiri dari Diah Ayu Puspitasari, Angelika Sylvia Thomas, dan saya sendiri Ida Ayu Putu Ita Vernitasari. Berikut merupakan konten dari presentasi kami, yaitu filosofi, our product, the project, key message to the audience insight and details, social media content and reference. Filosofi about us. Asal muasal kopi bunut tercipta kala dunia sedang dilanda COVID-19. Tepatnya 10 hari setelah terdeteksi bahwasana di negeri ini ada saudara kita yang terdampak virus tersebut, yakni 23 Maret 2023, kopi bunut berlokasi di kota Mochi, yaitu Sukabumi. Motivasi didirikannya kopi bunut adalah untuk memuaskan kebutuhan dahaga para pemburu kopi di kota kecil ini. Setelah sang pemilik, Laki Nur Lukman, melakukan riset kecil-kecilan, dia menemukan data bahwa terdapat 67% penikmat kopi asal Sukabumi yang berasal di wilayah perkotaan kota tempat aktris 90-an yang legendaris, yaitu Desi Ratnasari berasal. Kebetulan Laki memiliki lahan kosong di daerah Bunut, Sukabumi, dan lokasi ini tepat berada di tengah kota. Laki juga kebetulan sudah memiliki modal finansial untuk mewujudkan hasil risetnya tersebut ke dalam sebuah bisnis perkopian. Lalu terbentuklah Kopi Bunut. Di sini dapat kita lihat sosial media dari Kopi Bunut, alamat dan Instagram dan nomor telepon yang dapat disaksikan. Kemudian ini merupakan produk yang ada di Kopi Bunut, baik minuman dingin dan panas. Ini beberapa jenis kopi yang ada di Kopi Bunut dan makanan ringan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Angelika, silakan. The project, current business problem dan how to solve them. Di sisi lain, meski adanya pandemi COVID-19, ternyata hal ini tidak berpengaruh terhadap kondisi bisnis Kopi Bunut. Hal ini menunjukkan seberapa kuatnya ketahanan bisnis tersebut yang masih tetap berjalan hingga saat ini. Adapun beberapa permasalahan lainnya, yaitu target market Kopi Bunut yang kerap kali on-off menyebabkan tim manajemen perlu menyita waktunya secara ekstra untuk kembali melakukan riset agar Kopi Bunut fokus terhadap pasarnya. Dengan mengandalkan Google Trends, kemudian melakukan community persuasif untuk menyimpulkan kebutuhan data analis pemasaran Kopi Bunut, karena hal ini beririsan dengan menu desain interior Kopi Bunut sendiri, serta layout Kopi Bunut yang harus adaptif dengan hasil riset, vice versa. Adapun key message to the audience yaitu, if coffee is the gasoline of life, coffee shops are like the gas station for human. Coffee and friends, simple but very precise. Where there is coffee, there appears a friend who accompanies. Audience insight, audience demographics, audience physiology. Usia, gender, geografi, tingkat ekonomi, dan sebagainya, 20 sampai dengan 45 tahun, gender 60% male, 40% female. Geografi visitor adalah mereka yang tinggal di wilayah perkotaan Sukabumi dengan tingkat kelas ekonomi A, B, C. Padu padan Gen X dan Gen Z yang memadati Kopi Bunut ternyata tidak memberi pengaruh berarti terhadap psikografi kedua genre tersebut, di mana selera satu sama lain bisa dikendalikan melalui pilihan rasa yang majemuk. Mulai dari tingkat kepahitan dan kemanisan yang terjaga dari macam-macam menu Kopi Bunut, hingga sajian hiburan musik yang main aman di playlist 80-an dan 90-an. Gen X berada di masanya. Gen Z menjadikannya sebagai kultus roots mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Dia, silakan. Kopi Bunut sendiri hingga hari ini hanya menjalankan platform Instagram, tetapi hal ini telah diupayakan agar secepatnya Kopi Bunut dapat memaksimalkan bisnis dengan memasuki platform TikTok dan YouTube. Yang seperti sudah kita ketahui bahwa TikTok dan YouTube merupakan paket lengkap
sebuah bisnis coffee shop. Social media content and reference, eye-catchy and copy-based, keunggulan rasa, suasana, harga, dan penyajian. Storytelling based, both video or foto. Music and art community gathering. Berikut ini adalah reference. All out di semua lini, mulai dari keamanan di pintu depan, lalu sapaan manis para resepsionis, kemudian penyajian yang terbilang cepat, terjaganya rasa istimewa mereka, yang menyebabkan pertumbuhan pengunjung merangkak naik dari waktu ke waktunya. Our achievement, penjualan pada periode bulan Juni to Juli naik sebanyak 35% dari penjualan pada periode bulan sebelumnya. Ini dapat kita lihat dari grafik yang kami sampaikan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu adanya promosi pada aplikasi online seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Jumlah customer yang bertambah melalui diskon member, buy one get one free, dan giveaway yang dilakukan di sosial media. Adapun beberapa hal yang ingin kami lakukan dalam meningkatkan penjualan pada periode berikutnya, yaitu salah satunya kami akan membuka peluang kemitraan dengan syarat dan kondisi yang akan ditentukan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak dan semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih.